Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, di pembelajaran kali ini, di pelajaran hari ini, Pak Hari sudah menyiapkan video tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan disimak, dipahami, dan kerjakan tugasnya sesuai arahan di dalam video. Tetapi sebelum melihat videonya, jangan lupa kalian selalu like dan komen untuk absensi kalian. Silahkan tulis nama lengkap dan kelasnya. Terima kasih. Silahkan menyimak pembelajaran hari ini. Baiklah, kita akan belajar tentang aktivitas permainan bola kecil, yaitu permainan bulu tangkis. Silakan simak dan pahami sampai selesai. Baiklah, beranjak ke pengertian dan asal-usul permainan bulu tangkis. Bulu tangkis adalah cabang olahraga yang termasuk ke dalam kelompok olahraga permainan. Permainan bulu tangkis dapat dimainkan di dalam maupun di luar lapangan. Di atas lapangan yang dibatasi dengan garis-garis dalam ukuran panjang dan lebar tertentu. Lapangan bulu tangkis dibagi menjadi dua sama besar dan dipisahkan oleh net. Alat yang dipergunakan adalah sebuah raket sebagai alat pemukul serta shuttlecock sebagai bola yang dipukul. Menurut sejarah, permainan bulu tangkis berasal dari permainan yang bernama Pona dan berasal dari India oleh beberapa perwira tentara kerajaan Inggris yang menjajah India. Pada waktu itu, permainan ini dibawa ke Inggris dan dikembangkan di sana. Pada tahun 1873, permainan ini dimainkan di Taman Istana milik Duke de Beaufort di Badminton Close Center, Seoul. Sehingga karena permainan ini kemudian diberi nama badminton. Badminton atau bulu tangkis kemudian berkembang di banyak negara dan masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda. Karena perkembangannya sangat pesat, maka didirikan organisasi internasional untuk mengatur kegiatan bulu tangkis internasional dan diberi nama International Badminton Federation atau disingkat dengan IBF. Pada tanggal 5 Juli 1934 yang beranggotakan persatuan-persatuan bulu tangkis dari beberapa negara, di Indonesia dibentuk organisasi induk tingkat nasional, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau kita kenal dengan PBSI pada tanggal 5 Mei 1951. Kemudian pada tahun 1953 Indonesia menjadi anggota IBF dan dengan demikian berhak untuk mengikuti pertandingan-pertandingan internasional. Baiklah, beranjak ke perlengkapan dan lapangan permainan bulu tangkis. Perlengkapan yang dibutuhkan dalam permainan bulu tangkis antara lain raket atau pemukul. Raket merupakan alat pemukul yang sangat ringan dan kuat. Beratnya kurang dari 150 gram. Jenis raket yang dipergunakan dalam
bermain bulu tangkis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, raket yang berat di bagian atas atau kepala, raket yang berat di bagian pegangan atau handle, raket yang seimbang cocok untuk bermain adalah allround. Kemudian yang keempat, bahan raket yaitu ada 5, terbuat dari kayu, terbuat dari kayu dan aluminium, terbuat dari aluminium seluruhnya, terbuat dari fiberglass, dan yang terakhir terbuat dari arang atau biasanya disebut karbon. Kemudian peralatan yang ketiga adalah shuttlecock atau kalian biasanya menyebut dengan kok. Terdiri dari bagian kepala dan bulu. Shuttlecock yang baik menggunakan gabus sebagai kepala dan dibungkus dengan kulit yang tipis dan kuat. Beratnya antara 73 sampai 85 gram dan harus mempunyai 14 sampai 16 helai bulu yang ditancapkan ke dalam gabus yang bergaris 1 sampai 1/8 inci atau 25 sampai 28 mm. Bulunya harus berukuran 64 sampai 74 mm. Dari ujung atas sampai ke bagian yang rata pada gabus. Garis tengah atau diameter bagian atas shuttlecock 54 sampai 56 mm dan harus diikat dengan benang secara kuat atau bahan lain yang kuat. Kemudian yang ketiga adalah lapangan. Bentuk lapangan dan ukurannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lantai lapangan dapat dibuat dari bahan berikut: lantai tanah atau pasir, yang umumnya lapangan luar ruangan, lantai kayu atau watercourt, lantai dengan karpet sintetis, porta-court, lantai semen atau tegel atau court. Yang terakhir, ketentuan cara pembuatan lapangannya. Baiklah, seperti penjelasan di sebelumnya, berikut adalah gambar lapangan bulu tangkis beserta ukurannya, kemudian ukuran net beserta dengan diameternya. Nah, silahkan kalian pahami ukuran panjang, lebar dari lapangan dan net berikut. Baiklah anak-anak, kita beranjak pada aktivitas pembelajaran gerak spesifik bermain bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis, unsur utama yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang pemain bulu tangkis adalah gerak dasar. Dalam permainan bulu tangkis, kemampuan servis mutlak dikuasai oleh pemain. Salah melakukan servis berarti fatal, sedangkan unggul dalam servis berarti membuka kemungkinan mendapatkan angka. Baiklah anak-anak, setelah kalian tadi menyaksikan, memahami dan mempelajari materi tentang permainan bulu tangkis atau sejarah permainan bulu tangkis dan apa saja yang diperlukan. Kemudian untuk tugasnya adalah silahkan kalian gambar lapangan permainan bulu tangkis lengkap dengan ukuran lapangan dan ukuran net yang sudah terdapat dalam video pembelajaran tadi. Jika sudah, silahkan kumpulkan dalam grup PJOK atau japri ke nomor WA Pak Hari. Selamat mengerjakan, salam olahraga.